Ya, gue baru selesai nonton film MCU terbaru yang ternyata ini tuh adalah film MCU yang ngomongin soal kesehatan mental tokoh-tokoh sentral di dalam ceritanya secara filosofis. Wah gila, gue suka banget sih sama konsepnya ya, jadi lumayan seger buat gue. Gue sebagai penonton diingatkan kembali, ya mereka nih walaupun dianggap sebagai superhero atau antihero, ujung-ujungnya tuh tetap manusia gitu, punya perasaan, punya hati. Film ini tuh kayak sepanjang adegan banyak banget yang memperlihatkan karakternya satu dengan karakter yang lain tuh saling curhat satu sama lain, tapi didukung sama visual dan adegan-adegan yang dikonsepin secara megah gitu. Wah, gue puas sih nontonnya gitu. Dilihat dari dialog-dialognya, mau yang protagonis atau yang antagonis gitu, banyak yang berasa semacam lempar pertanyaan ke penonton. Kamu gimana hari ini? Baik-baik aja nggak? Ada yang mau diceritain nggak? Kamu nggak sendirian kok gitu. Wah, itu panjang adegan atau pengalaman menonton filmnya itu kayak terapeutik gitu. Jadi kayak terapi atau lagi ikutan konseling dan melegakan pada saat gue tonton gitu. Apalagi actionnya udah pasti keren. Komedinya menurut gue di film ini tuh lebih ke komedi yang pahit atau bitter. Yang gue tuh berhasil dibikin ketawa, tapi setiap tawa yang meledak dari adegan yang ada gitu ya, gue tuh kepikiran ini gue mentertawakan kesedihan orang lain loh gitu. Kasihan juga, tapi ya filmnya berhasil bikin gue seneng lah gitu. Walaupun harus diakui ya, gue tuh ngerasa film ini tuh secara subjektif atau preferensi gue masih ada kekurangan. Tapi setelah overall pengalaman nontonnya, gue selesai nonton bisa membawa pulang sesuatu ya, misalkan moral, gue tetap seneng sih nonton atau pengalaman keseluruhan dari film Thunderbolts ini gitu. Oke, gue pengen bahas ya di video kali ini, tapi seperti biasa kita ke sinopsisnya terlebih dahulu. Jadi ternyata film ini tuh fokusnya ke karakter Yelena. Setelah beberapa tahun dia kerja buat Valentina, dia tuh kayak ngalamin krisis atau konflik batin. Nah, pas ngejalanin tugas baru, dia ternyata kejebak dalam sebuah situasi. Dia ketemu sama tokoh-tokoh lainnya seperti Ghost, Taskmaster, US Agent atau mantan Kapten Amerika baru ya. Dan satu cowok misterius bernama Bob yang ternyata punya rahasia masa lalu yang kelam. Dan ya filmnya tuh dimulai dari situ. Gua nggak pengen spoiler adegan selanjutnya seperti apa, biar kalian kalau nonton filmnya tetap merasakan keseruannya lah gitu. Gue pengen masuk ke poin pertama yang gue suka dari film ini. Pertama datang dari sebagian besar elemen penulisan ceritanya. Jadi film ini tuh fokus utamanya tuh di karakter Yelena. Yelena ini dia punya konflik batinnya seperti apa, itu bagus banget presentasinya di awal film. Jadi gue sarankan jangan sampai terlambat datang ya, karena kayak sequence-nya dia menegangkan, tapi kayak semacam monolog dia, isi dari monolognya tuh bikin gue langsung kepancing perhatiannya. Ih, seru nih konsep ceritanya gitu. Dan karakter lainnya tuh juga dikasih lihat betapa mereka sebenarnya tuh kayak punya beban masa lalunya apa aja, kegelisahannya mereka tuh kayak gimana. Dan ketika film ini mulai jalan ke tengah sampai ke akhir film, mereka tuh bisa mempertemukan karakter yang satu sama lain, irisannya seperti apa. Dan gue sebagai penonton tuh pelan-pelan mulai paham gitu. Mulai paham dalam artian, oh ini nih masalah mereka masing-masing apa, jawabannya tuh seperti apa. Terus juga ketika film ini di tengah film mendatangkan karakter-karakter, bisa dibilang karakter sampingan kali ya. Karakter sampingan yang dimunculkan berfungsi sebagai kayak semacam konseling ya, berfungsi sebagai mengarahkan kembali moral kompas dari si karakter utamanya Yelena dan beberapa karakter antagonisnya lah. Sangat ngomongin sesuatu yang manusia banget. Jadi krisis eksistensial, emosi nggak stabil, bisa dibilang juga isu bapak sama anak yang berjarak gitu. Bapak mengira anaknya baik-baik aja, ternyata enggak. Terus ngomongin juga kayak ternyata sejahat-jahatnya atau seantagonisnya antagonis. Ya mereka kayak punya sebuah masa lalu gitu. Gua tidak membenarkan apa yang mereka lakukan di saat ini, present days-nya seperti apa. Tapi lebih ke, gua kayaknya bisa paham deh kenapa berbuat jahatnya mereka tuh seperti ini, karena masa lalunya seperti itu gitu. Film ini tuh berhasil membuat gue sebagai penonton cukup menaruh hati gitu. Kalau misalkan kalian inget ya, dulu kan ada tagline, orang jahat adalah orang baik yang tersakiti gitu. Gue pas nonton ketika adegan-adegan itu mulai muncul dan mulai menjelaskan masa lalu si antagonis ya, gue jadi kayak kepikiran tagline itu, tapi kayak versi yang berbeda lah, versi film ini gitu. Jadi kayak orang jahat adalah orang yang titik-titik-titik, silahkan cari tahu sendiri jawabannya di film ini
Gitu. Oke, poin kedua yang gue suka dari film ini, gue tuh suka sama gimana cara mereka ya sebagai film bisa dibilang temanya superhero, tapi grupnya Thunderbolts ini kan anti-hero, masing-masing punya masa lalunya seperti apa, mengenalkan ulang atau mengenalkan kembali karakter-karakternya, kemunculan atau first impression mereka di film ini tuh kayak gimana, itu presentasinya tuh sangat menyenangkan dan sesuai sama fungsi atau porsinya masing-masing. Kalau Yelena sebagai karakter utama ya udahlah ya, pasti udah keren, pasti udah berhasil memancing perhatian. Tapi karakter-karakter di luar dari Yelena, antagonisnya kayak gimana, si katakanlah Ghost, wah dia ya ternyata punya kekuatan yang bisa tembus benda, udah levelnya segini. Terus ketemu sama Taskmaster, ketemu sama si US Agent atau Captain America KW John Walker ya, wah ternyata dia masih senyolot ini gitu ya, komedi. Dan baru muncul si Red Guardian ya, atau si Alexei Shostakov, cara bacanya, kalau gua salah koreksi ya. Red Guardian ini ternyata fungsinya di dalam film tuh pengundang tawa atau komedi yang paling tolol gitu. Gue ketawa ngakak setiap kali dia ngomong dan bertingkah gitu. Dan juga kehadiran si Bucky di dalam film, begitu dia mulai action gitu ya, begitu dia mulai ada adegan keren dan ganteng, wah itu bener-bener kayak majestic sekali dibikin adegannya, crowd pleaser banget lah. Jadi kayak ganteng-ganteng, ngakak dan keren, kurang lebih tuh seperti itu. Gue suka sama gimana cara mereka Thunderbolts tuh isi orang-orangnya ini loh gitu. Gue cara mengenalkan ke penontonnya lagi, oh di versi film mereka bakal jadi kayak gini gitu. Itu gue suka sama cara atau presentasi ya, atau kayak creative approach-nya gitu. Nah, poin ketiga yang gue suka dari film ini tuh datang dari actionnya ya. Jadi kayak dibilang megah banget sih, mungkin MCU sebelum-sebelumnya ada yang lebih megah dari ini. Tapi gue seneng sama film ini tuh kayak menciptakan action sequence yang bertema lah gitu. Ketika si Thunderbolts atau Regu Thunderbolts ini isinya Yelena, Red Guardian, US Agent, Winter Soldier, Ghost dan kawan-kawan, limitasi kekuatan mereka tuh seperti apa. Mereka punya kekuatan masing-masing, mereka punya skill masing-masing, cara bertarungnya seperti apa, ya digabungin lah action sequence-nya seperti apa. Kalau misalkan lagi butuh practical effect, ya kasihlah practical effect. Ketika car chase gitu, misalkan kalian sempat lihat trailernya, kejuk-kejukan mobil sampai terbalik dan lain sebagainya, angle-angle kameranya menurut gue menyenangkan. Ada satu sequence berantem ya, sambil mengenalkan sosok kekuatan antagonisnya tuh sejauh mana, hanya dalam waktu yang menurut gue secara singkat dan efektif efisien lah, mungkin ya kata yang tepat tuh efektif efisien. Ini loh kekuatan si antagonisnya tuh sejauh ini gitu. Gue sebagai penonton tuh berhasil dibikin, anjir emang kuat banget nih orang gitu, gimana cara ngalahinnya gitu. Itu gue seneng sih gitu. Jadi shotnya, adegannya tuh wah susah banget dikalahin gitu. Itu berhasil mereka lakukan di film ini dan gue merasa puas gitu dari segi actionnya. Dan tentu ya di bagian klimaksnya lebih di-escalate lagi, dieskalasi lagi adegan atau pertarungannya. Tapi ternyata juga punya unsur pendekatan yang imajinatif atau filosofis lah, bisa gue bilang gitu. Gue nggak pengen spoiler adegannya seperti apa, tapi kata kuncinya tuh setelah dikasih action berantem yang keren, ditambahin pula unsur imajinatif dan filosofisnya gitu. Berkaitan sama tema utama cerita filmnya ya, seperti yang tadi gue bilang di awal gitu. Nah, poin selanjutnya yang gue suka dari film ini, gue tuh seneng sama elemen world building dan arah menceritakan multiverse saga tuh mau dibawa kemana gitu. Walaupun harus gue jujur di awal dulu nih ya, gue tuh ngerasa film ini kayaknya menemukan sweet spot atau titik manisnya. Kayaknya ketika film ini ngomongin soal sekelompok orang yang pengen diceritain development karakternya seperti apa, mau tidak mau porsinya mereka tuh harus dominan. Mungkin sekitar 90% dari isi filmnya tuh kesana. Barulah 10% dari isi filmnya tuh ngomongin soal kegelisahan dunia mereka saat itu gitu, khususnya di negara Amerika. Jadi mungkin di salah satu trailer udah sempet dikasih lihat ya, mereka kayak punya kekhawatiran Avengers nih lagi kosong. Siapa yang mau melindungi kita? Siapa yang mau melindungi negara Amerika dari ancaman-ancaman yang sudah semakin banyak gitu. Sekarang kan kayak ada magic, ada teknologi alien, terus ada ya enhanced person ya, pakai obat-obatan jadi kuat dan lain sebagainya. Belum lagi ya dewa-dewa, mistis dan lain sebagainya yang harusnya udah tersebar ke mana-mana. Jadi pertanyaan besar itulah berkaitan sama gimana nih Avengers gak ada gitu. Kan harus ada orang yang step up untuk melakukan sesuatu gitu. Dan film ini tuh di beberapa patahan ceritanya
Tapi itu tadi ya, porsinya sekitar 10% ngomongin soal world building yang berkaitan sama Multiverse Saga. Itu treatmentnya menurut gue cukup menyenangkan lah gitu. Oke, sekarang gue pengen masuk ya ke beberapa poin yang menurut gue masih jadi kekurangan. Setidaknya secara preferensi gue gitu atau subjektif lah. Poin yang pertama, gue tuh ngerasa ya film ini mengenalkan kekuatan salah satu antagonisnya. Rules of the game-nya tuh belum terlalu dijelasin yang gimana-gimana banget gitu. Jadi memang beberapa dialog, memang beberapa adegan udah kasih gambaran atau arah kekuatannya dia nih bisa sejauh ini. Tapi ya ada beberapa hal yang gue sebagai penonton masih belum paham 100%. Oh, sekuat ini loh kekuatannya, sejauh ini loh limitasi kekuatannya gitu. Atau ya dia limitless, kekuatannya bisa sampai sejauh itu gitu. Jadi gue belum convincing. Gue sebagai penonton diperlihatkan adegan berantem yang keberapanya, gue yakin dan gue tahu Ajit ini kuat banget nih antagonisnya. Tapi bakal sekuat apa, sumber kekuatan yang mana, atau kekuatan yang ini nih, cara kerjanya seperti itu tuh gitu. Belum sampai ke sana gitu. Mungkin kalau penonton yang memang dulu baca komik Marvel, punya referensi atau punya pegangan si karakter antagonis yang ini tuh kekuatannya kayak gini gitu ya, akan lebih mudah paham, akan lebih mudah mengerti. Tapi gua sebagai orang yang pakai kacamata orang penonton umum, gua belum berhasil menangkap konsepnya secara baik gitu. Itu yang gua rasa ya. Nah, poin kedua yang gua rasa masih jadi kekurangan dalam film ini, gua tuh agak gregetan sebenarnya. Salah satu antagonis di dalam film ini, cara dibuka filmnya tuh memperkenalkan salah satu sosok antagonis. Film ini dibuka dengan cara seperti apa gitu ya. Dia wants and needs-nya sebagai antagonis kayak gimana. Tapi begitu di akhir, cara karakternya ditutup, buat gue sebagai penonton tuh belum memuaskan atau belum fulfilling lah. Belum terisi gitu. Karena pada akhirnya antagonis satu ini tuh diarahkan ke arah yang, apa ya bilangnya, bisa mendatangkan permasalahan baru aja sih nanti di masa depan gitu. Jadi kayak di awal dia katakanlah berkaitan dengan hukum, dia nih digambarin licik banget, dia memanfaatkan informasi dan lain sebagainya gitu. Tapi begitu di babak akhir, gue sebagai orang yang menonton, wah ini mah bisa lari dari hukum lagi nih orang atau antagonis yang satu ini gitu. Jadi kayak gue membayangkan PR MCU ke depannya kayaknya memang mau memanfaatkan dia nih untuk kebutuhan yang lain gitu. Jadi makanya di film ini dia dibikin sampai saat ini, di dalam film ini keberadaan dia segini dulu lah ya gitu, perjalanan karakternya gitu. Gue ngomong kayak gini supaya nggak spoiler aja sih, tapi mudah-mudahan kalian bisa pahami lah ya. Kayak penegakan hukum di dalam film ini tuh juga belum ada kejelasannya gitu, jadinya berkaitan sama si antagonis yang satu ini gitu. Nah, poin terakhir yang gue masih agak menyayangkan dari film ini ya, jadi gue tuh sebenarnya jatuh cinta banget sama karakter Ghost. Dia tuh punya apa sih? Dia punya potensi dinamika karakter yang bisa dieksplor lebih dalam. Tapi sayangnya film ini tuh kayaknya belum terlalu menggali dia ke sana, atau jangan-jangan sebenarnya porsi karakter dia sempat kegali, tapi ya seperti biasalah MCU, katakanlah mau bikin filmnya durasinya segini aja gitu. Jadi siapa nih yang harus dikorbanin? Mungkin eksplorasi karakter si Ghost lah di film ini yang rasanya sih dikorbankan gitu. Jadi gue kayak selesai nonton tutup mata, ngebayangin lagi ke belakang gitu ya, adegan demi adegan. Kalau di dalam grupnya si Yelena nih, atau Thunderbolts ada tanda bintang ya. Kalau Red Guardian tadi fungsinya di dalam film seperti ini. Winter Soldier fungsinya di dalam film seperti itu. Terus John Walker, US Agent, ya memang komedi-komedi orang nyolot tapi punya masa lalu yang seperti apa gitu. Itu dinamika fungsinya ada di situ. Tapi ketika Ghost tuh kayak, wah dia datang di beberapa adegan secara menyenangkan atau conveniently mengandalkan kekuatan bisa tembus bendanya lah gitu. Tapi secara menggali kegelisahan atau keresahannya dia tuh seperti apa, ternyata belum terlalu gimana-gimana banget gitu. Gue cukup kayak sayang ya, kayaknya ada potensinya, tapi ya nggak apa-apa lah gitu. Pada akhirnya di film ini tuh udah berhasil kasih pengalaman nonton yang menyenangkan gitu. Actionnya tidak hanya seru dan menegangkan, tapi ya ada fantasinya sedikit dan filosofis. Dan tidak jauh-jauh ngomongin soal isu kesehatan mental. Itu gue kayak, wah caranya seperti ini ya ngomongin kesehatan mental, asik juga nih gitu. Ketika gue selesai nonton bisa bawa pulang sesuatu, katakanlah moral of the story gitu, gue tetap seneng-seneng aja gitu walaupun tadi ada kekurangannya.
That's it, itu aja sih yang bisa gue share dari film Thunderbolts. Mungkin di luar sana ada yang udah nonton dan punya pendapat yang berbeda dari gue gitu ya. Boleh banget ya tulis di kolom komentar. Oke, gue Ray pamit undur diri. Sampai jumpa di video dari Habis Nonton Film YouTube channel selanjutnya. Oke, bye-bye semua. Thank you.